Pemirsa, fenomena kota kosong digadang akan warnai Pilkada Jakarta. Gerakan Koalisi Indonesia Maju Plus dikabarkan akan bentuk koalisi gemuk untuk usung satu pasangan calon. Dan untuk membahas lebih dalam terkait dinamika jelang Pilkada 2024, kita akan membahasnya langsung dengan para narasumber yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Kita sapa bersama pemirsa, ada Bang Aryo Seno Bagaskoro selaku juru bicara dari Partai PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Seno. Malam, Mbak Anggi. Dan ada Bang Kamhar Lakumani selaku Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Namun sepertinya belum hadir, kita masih akan menunggu. Dan juga telah bergabung bersama kami saat ini Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Bang Agung Bagaskoro. Selamat malam, Bang Agung. Malam, Mbak Anggi. Baik, Bang Agung, kalau kita lihat memang fenomena kotak kosong ini memang serta-merta tidak secara aklamasi ya, calon nantinya itu akan diangkat sebagai kepala daerah. Namun fenomena ini apakah sebetulnya menunjukkan adanya faktor kelelahan begitu dari parpol karena jarak antara pemilu pilpres dengan pilkada itu sangat singkat? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya kira ini soal kecekatan ya, kegesitan para elit untuk melakukan manuver-manuver politik yang terukur gitu, dan harapannya memang koalisi perubahan plus PDIP juga bisa membuat wacana alternatif seperti koalisi perubahan plus, Mbak Anggi, sehingga KIP plus ini punya semacam challenger lah, wacana yang memang setara seperti itu. Kalau memang ini dibiarkan, ya otomatis lama-kelamaan lambat laun partai-partai yang lain akan merapat ke KIM dan jadinya plus-plus terus kan, seperti itu. Jadi saya berharap ya PDIP, PKS, Nasdem, PKB juga bisa membuat banyak alternatif wacana sehingga membuat publik semakin tercerdaskan, semakin optimis bahwa demokrasi kita masih on the track. Tapi kalau misalkan partai-partai dan elitnya asik sendiri ya, tidak melakukan komunikasi-komunikasi yang intensif, menurunkan ego-ego politik mereka, ya otomatis KIM Plus itu akan menjadi kenyataan. Dan teman-teman di KIM ini saya lihat sangat solid sementara. Ya, bukan hanya di Jakarta, di Sumut, ya, di Jateng, di Jabar, dan di tempat-tempat lain. Bang Kamhar udah senyum-senyum saja itu. Jadi saya berharap teman-teman PDIP dan teman-teman di Koalisi Perubahan bisa membuat KP Plus ya, Koalisi Perubahan Plus. Itu satu. Yang kedua, juga masih ada waktu ya, selagi KPU belum membuka pendaftaran masih dinamis, dan saya melihat PDIP menunggu bola liar ya, deadlock dari Koalisi Perubahan maupun Koalisi Indonesia Maju ketika memang soal cagup atau cawagup memang tidak ada titik temu. Dan saya kira PDIP punya peranan penting di sini, bukan hanya sebagai penjaga demokrasi agar tidak kotak kosong, tapi juga memastikan ada calon-calon yang hebat, yang kuat, bisa hadir dan memberikan menu demokrasi yang dahsyat bagi pemilih di Jakarta nanti. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak Anggi. Oke, baik, sudah bergabung juga bersama kami teman-teman sekalian, Bang Kamhar. Selamat malam, Bang Kamhar, selaku Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih membahas tentang potensi kota kosong nih, Bang Kamhar. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Agung, tapi saya akan ke Bang Seno terlebih dahulu. Tadi Bang Agung menyampaikan ini PDI Perjuangan sebetulnya sudah harus memiliki calon-calon nih, kurang lebih seperti itu. Dan memang masih ditunggu juga begitu, Bang Seno. Kalau dari Bang Seno sendiri melihat fenomena kota kosong dan juga yang masih dinanti-nanti oleh publik, kira-kira nama-nama yang akan dimunculkan nantinya dalam Pilkada 2024 sendiri seperti apa saat ini? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi poinnya adalah memang di provinsi sekelas Jakarta selayaknya menjadi etalase, dan kota kosong itu akan menjadi fenomena yang unik kalau itu terjadi di provinsi sekelas Jakarta, apalagi ada berbagai macam masukan yang masuk bahwa di berbagai provinsi lain juga ada kecenderungan seperti itu. Tapi kami dalam posisi hari ini, kami sebagai partai kader tentu memiliki berbagai macam pertimbangan sebelum harus nanti memutuskan nama yang kami usung. Yang dapat kami pastikan adalah kami akan mengusung calon, artinya entah itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sejauh ini kami sudah berkomunikasi cukup baik dengan berbagai macam mitra, dengan mitra di internal kami maupun di eksternal. Pak Anies misalnya juga salah satu nama yang tentu saja sudah berbicara. Kenapa? Karena dalam konteks usulan DPD di mekanisme partai, nama beliau juga diusulkan oleh internal partai di dalam pengusulan bakal calon gubernur.
Tapi tentu kami juga punya stok kader yang cukup mumpuni. Ada banyak nama yang dari waktu ke waktu disurvei selalu muncul. Pak Ahok juga sangat tinggi disurvei. Lalu ada Putri Risma hari ini yang muncul. Ada juga misalnya Pak Aswar Anas, termasuk bahkan dulu ada kader yang mengusulkan misalnya Pak Basuki atau bahkan Pak Nadiem Makarim. Itu yang diusulkan kepada kami nama-nama itu. Sehingga tentu saja kami memerlukan waktu, tetapi yang bisa kami pastikan dengan berbagai macam partai politik kami melakukan komunikasi, mitra kami lakukan komunikasi, dan kami akan umumkan nama calon di timing yang tepat untuk Jakarta sehingga kotak kosong itu tidak terjadi. Saya rasa posisi kami hari ini di situ. Ya, berarti artinya dari PD Perjuangan sendiri posisinya sangat jelas bahwa nantinya akan ada nama-nama yang diusung untuk berkontestasi di Pilkada 2024 khususnya untuk daerah khusus Jakarta. Kalau dari Demokrat sendiri, Bang Kamhar, apa tanggapan Anda dengan saat ini masih ramai bahwa ada potensi fenomena kota kosong nantinya di Pilkada Jakarta bahkan di daerah-daerah? Benar. Untuk daerah Jakarta yang menjadi berbeda kan tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung pasangan calon sendiri atau tidak ada partai pemegang golden ticket. Berbeda halnya di misalnya Sumatera Utara, PDIP adalah partai yang memegang golden ticket sehingga sudah pasti bisa mengusung pasangan calon sendiri. Di Jakarta semua partai harus membangun koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon. Karenanya kalau pertanyaannya apakah mungkin berhadapan dengan kota kosong, ya dimungkinkan kalau misalnya ada koalisi yang sangat besar. Sehingga yang tersisa adalah partai yang tidak bisa membangun koalisi untuk mencukupkan syarat minimal 20% untuk syarat berlayar. Itu yang menjadi poin pentingnya. Tentu kita semua berharap masyarakat, khususnya Jakarta yang menjadi etalase politik, yang menjadi sentral gravitasi politik nasional, yang menjadi perhatian dari seluruh elemen politik nasional, menghadirkan banyak tawaran-tawaran pilihan pemimpin. Namun kalau kemudian yang terjadi adalah hanya ada satu pasang calon atau kota kosong, ini menjadi problem pada persoalan komunikasi politik. Kami melihatnya seperti itu. Mestinya kalau bisa membangun koalisi, bisa membangun komunikasi politik yang bisa diterima oleh mitra-mitra koalisi dan partai politik lainnya, harusnya bisa menghadirkan pasangan calon yang cukup untuk berlayar dan juga dikehendaki oleh masyarakat. Menurut kami seperti itu. Kalau tanggapan Bang Agung sendiri, sebetulnya bagaimana sih komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh partai-partai supaya dapat mencegah terjadinya kota kosong nanti di Pilkada 2024? Ya, sederhananya pertama kan ada pendekatan ya, yang utama dalam konteks elektoral seperti Pilkada, secara kuantitatif ya, yakni survei. Nah, nama seperti Mas Anies Baswedan, Pak Ahok ya, kemudian Kang Ridwan Kamil itu kan dari segi elektabilitas unggul. Tapi ternyata di pilkada ini tidak cukup hanya elektabilitas, ada pendekatan kualitatif yang itu namanya akseptabilitas. Pendekatan-pendekatan politik di mana di internal itu ada sistemnya, ada mekanismenya, ada jalur dan caranya. Nah, di titik ini nama seperti Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahayapurnama dan Ridwan Kamil itu harus bisa diterima oleh semua elit di internal partai yang mengusung, termasuk koalisi mereka. Nah, di sini kelemahan dari beberapa nama yang mengemuka seperti Anies dan Ahok. Dan di titik itulah Ridwan Kamil diuntungkan. Karena kita tahu kemarin sudah secara tidak langsung ataupun secara langsung diresmikan oleh Koalisi Indonesia Maju untuk diusung di Jakarta setelah Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Dan sekarang memang tinggal siapa calon wakil pendampingnya seperti itu. Sementara di sisi Anies ya, untuk memastikan wakil ternyata belum bisa karena memang dari segi pilkada thresholdnya yang akseptabilitas tadi belum terpenuhi karena nyaris PKS kemudian hanya sebatas 18 kursi plus Perindo kalau memang sudah resmi 19 kursi ya, kurang 3-4 kursi seperti itu. Dan itu kan sudah melewati deadline. Kalau tadi saya berbincang dengan Mas Seno juga sama Mas Khalid bahwa sudah ada deadline dari PKS yang diberikan kepada Anies dan itu sudah dilewati untuk dipenuhinya threshold minimal 22 kursi itu. Dan di titik itulah deadlock itu akhirnya membuka ruang bagi PKS dengan teman-teman di KIM
untuk bisa bersama. Walaupun masih ada kans dari Anies untuk maju, tapi bisa jadi tidak bersama PKS, bisa jadi bersama Mas Seno atau bersama teman-teman yang tersisa ya, apakah itu PDIP, apakah itu PKB atau Nasdem. Namun kalau misalkan partai yang tersisa ini akhirnya merapat lagi di koalisi besar ala Bang Kamhar yang mengungkapkan bahwa diborong semuanya, tersisa PDIP, ya otomatis ya pendekatan kualitatif dan kuantitatif tadi akhirnya menjadi kurang relevan karena soal komunikasi ya, kegesitan manuver di tiap elit ini yang menentukan bahwa bagaimana desain kompetisi pilkada yang akan berlangsung. Karena dalam konteks saya sebagai konsultan misalkan, pemenangan itu bukan hanya berlangsung pada saat masa kampanye, tapi pra-kampanye ini menentukan siapa yang akan dilawan, siapa yang akan ikut bertarung. Nah, Kim itu punya posisi tawar yang strategis menentukan siapa yang bertarung. Apabila lawan yang akan dihadapi itu sangat kuat elektoralnya, otomatis dari sekarang harus dikondisikan pertarungannya. Seperti itu kira-kira Mbak Andi. Gimana tuh Bang Seno? Kalau seumpamanya kita berandai-andai kalau seumpamanya tadi yang Bang Agung sampaikan akhirnya terjadi demikian, sisa tinggal PDI Perjuangan sendiri, apakah nantinya akan ada kemungkinan bergabung dengan Kim atau tetap memperjuangkan nama-nama dan berkongsi dengan partai-partai lain? Tapi seandainya partai Anda tinggal satu-satunya dan sendirian. Oke, jadi sebenarnya gini, secara prinsip kami menghargai apa yang menjadi keputusan politik dari partai politik manapun. Itu kami merasa bahwa semua partai politik di Indonesia itu ya punya otonomi sendiri dalam mengambil kewenangan. Sama seperti kami misalnya, kami mengambil sikap atau langkah politik tertentu, mengambil dukungan atau tidak mengambil dukungan, itu kan juga bagian dari sesuatu yang menjadi otonomi kami. Dan itu biasa saja terjadi di mana-mana. Tetapi tentu saja menjadi satu hal yang akan sangat disayangkan kan kalau kemudian pemilu itu menjadi tidak lagi urusan rakyat, tapi seakan-akan menjadi semata-mata urusan elit. Artinya lobby-lobby di elit terjadi, pengkondisian sebelum pemilu dilaksanakan, dan kemudian nama-nama yang muncul itu tidak banyak opsi yang dapat dipilih oleh publik. Nah, itulah yang menjadi concern kami hari ini. Tapi realitas politiknya memang saya sepakat bahwa di Jakarta tidak bisa PDI Perjuangan mengusung calon sendiri. Dan tidak ada partai politik manapun yang bisa melakukan itu. Meskipun kami memiliki kepercayaan rakyat yang cukup tinggi, ada belasan kursi, sekitar 15 kursi yang kami dapatkan di legislatif. Dan itu tentu menjadi modal yang cukup baik. Tapi tentu dalam proses hari ini Mbak, sampai ke nanti pendaftaran di tanggal 27 Agustus, itu kan memang masa pendekatan dilakukan, PDKT dilakukan, CLBK dilakukan, patah hati, lalu PDKT lagi, itu terjadi pada saat ini. Dan ini yang kami lakukan gitu, dengan mitra-mitra kami. Itu yang kami lakukan dengan bergerak cepat, dan siapa bilang kami tidak melakukan komunikasi dengan partai-partai politik yang misalnya tergabung di Koalisi Indonesia Maju, itu juga kami lakukan. Faktanya di banyak daerah, di kabupaten kota misalnya, kami sudah membangun kerjasama politik itu dan sudah keluar rekomendasi secara resmi. Artinya itu menjadi cerminan bahwa apapun bisa terjadi, shuffle kerjasama politik sangat mungkin terjadi apabila ada hal yang sifatnya extraordinary. Dan kalau membaca kultur Jakarta, biasanya memang ada last minute management, meminjam istilahnya Mas Agung. Itu yang biasanya terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga saya kira masih ada cukup banyak waktu. Dan kalau berkaca di Pilpres sekalipun, nama-nama yang akhirnya berlaga di dalam Pilpres, wakil-wakil presiden, calon-calon wakil presiden, itu nama-nama yang pada waktu awal dan waktu pertengahan dinamika itu berlangsung tidak muncul. Yang muncul nama Pak Erick Thohir, yang muncul nama Pak Ridwan Kamil gitu misalnya. Bahkan Mas Ahaye misalnya. Lalu tiba-tiba di akhir yang muncul adalah Cak Imin, Pak Mahfud, dan Mas Gibran, nama-nama yang tidak muncul sama sekali itu di percakapan publik. Jadi di Jakarta pun juga itu belum tentu tidak seperti itu. Sehingga kami yakin dan optimis bahwa tidak akan ada kota kosong. Itu Mbak Anggi. Baik, memang kalau bicara mengenai politik selalu masih sifatnya dinamis, kecuali nanti nih last minute. Bang Kamhar sendiri dari partai Anda, apakah memang sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai lain? Sudah ada nama-nama pasangan calon yang siap diusung dan didaftarkan di KPU? Partai Demokrat sejak awal berkomitmen untuk linear dengan Koalisi Indonesia Maju, utamanya di daerah-daerah yang menjadi etalase politik nasional, yang menjadi barometer politik nasional, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, ini yang sudah kita lakukan secara konsisten.
Karenanya komunikasi politik lintas partai juga tentu dilakukan karena pilkada ini kan tidak hanya di daerah-daerah itu saja, tapi secara serentak di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Bahkan tadi yang disampaikan koalisi lintas partai tidak hanya di KIM saja, kita bahkan dengan misalnya di Sulawesi Tenggara, Pilgub Sulawesi Tenggara, itu Partai Demokrat dan PDIP, calon gubernurnya dari PDIP, calon wakil gubernurnya dari Partai Demokrat. Ya ini semua dimungkinkan dan itu artinya memang komunikasi politik lintas partai selalu terjalin, terbangun dan terjaga. Namun memang untuk di Jakarta ini menjadi spesial kasus karena ini adalah sentral gravitasi politik nasional dan proses pergerakan atau dinamika politiknya saat ini. KIM tengah membangun komunikasi politik, memperluas kerjasama politik dalam skala yang lebih besar atau yang saat ini tren disebut sebagai KIM Plus, dan ini berpotensi bisa hanya ada satu pasangan calon saja, tetapi akan seperti apa kemudian ya kita lihat nanti. Politik ini dinamis, memang di Pilgub Jakarta itu biasanya selalu ada elemen kejutan dan nanti pada saatnya baru secara definitif ketahuan pada saat deadline pendaftaran di KPU nanti ada berapa pasang calon, calonnya siapa saja yang definitif. Nah di tim sendiri semuanya sudah sepakat untuk calon gubernurnya adalah Kang Emil, tinggal masing-masing partai sesuai dengan mekanisme internalnya dalam pengambilan keputusan untuk penyesuaian terhadap kesepahaman yang sudah terbangun di KIM. Untuk yang dinamis ini memang di bursa calon wakil gubernur. Ini yang menjadi dinamis karena semua partai anggota koalisi berikhtiar untuk mengajukan kader-kader terbaiknya sebagai calon pendamping. Namun bagi Partai Demokrat semuanya kami serahkan sepenuhnya pada kesepakatan koalisi pada saatnya nanti. Siapapun yang akan disepakati sebagai pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, kami akan dengan sungguh-sungguh menerima serta memperjuangkan itu. Oke, berarti yang artinya baik dari PD Perjuangan maupun dari Demokrat, komunikasi lintas partai sudah dilakukan. Cuman yang menjadi pertanyaannya nanti ini baru Jakarta. Masih ada potensi fenomena kota kosong lain lagi juga di daerah-daerah dan juga kemudian ketika PKS dan PDI Perjuangan katakanlah tidak mencapai kesepakatan, apakah nanti ada konsekuensinya? Nanti kita bahas lagi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Sindo Prime masih akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa masih bersama kami di Sindo Prime, masih mengenai pembahasan fenomena kota kosong yang saat ini masih diantisipasi oleh masyarakat dan menganggap bahwa partai politik kekurangan calon pemimpinnya sehingga membuat para elit harus kongsi untuk menentukan siapa yang akan maju dalam Pilkada 2024. Namun di satu sisi, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Demokrat memastikan bahwa komunikasi lintas partai juga sudah dilakukan. Namun siapa yang akan diusung biasanya akan diumumkan dalam waktu-waktu yang bisa dikatakan waktu-waktu yang last minute. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Kamhar dan juga Bang Seno. Bang Agung, kalau diperhatikan jika seumpama KIM Plus ini bisa mendominasi suara dari seluruh partai pengusung dan kemudian tinggal PKS dan juga PDI Perjuangan yang tersisa, katakan demikian. Apakah nanti akan ada konsekuensinya dalam Pilkada 2024 ini? Iya, konsekuensi yang paling utama masyarakat tidak akan mendapat menu prasmanan demokrasi yang terbaik karena terbatas pilihannya seperti itu. Nah yang kedua memang kompetisi yang menjadi nafas demokrasi itu menjadi sangat minimal dan itu sangat kita sayangkan dan harapannya saya kira PDIP bisa merajut komunikasi dengan partai-partai dimanapun dalam konteks PDIP tidak memiliki golden ticket gitu. Karena kotak kosong ini terwujud ketika PDIP-nya nggak punya golden ticket, Mbak Anggi. Tapi kalau PDIP-nya punya golden ticket, nah peluang kita mendapatkan menu prasmanan demokrasi yang terbaik itu sangat besar. Tapi kalau PDIP-nya nggak golden ticket, nah wassalam ini beresiko gitu ya. Kotak kosongnya terwujud. Jadi saya berharap di luar misalkan yang PDIP punya golden ticket yang strategis ya. Saya nggak membahas provinsi lain karena strategis itu ada magnet elektoral di sana. Ambil contoh yang strategis Sumut misalkan. Di sana ada menentunya Presiden Jokowi. Nah PDIP di sana punya golden ticket. Sehingga masyarakat Sumatera Utara akan mendapatkan menu terbaik dari PDIP ketika mampu menghadirkan lawan sepadan bagi Bobi. Nah yang kedua, PDIP punya golden ticket di Jawa Tengah.
Nah, jadi Pak Kapolda itu akan mendapat lawan yang luar biasa pasti dari PDIP, karena ini basisnya PDIP juga di Jawa Tengah seperti itu. Nah, di luar golden ticket ini, saya khawatir memang kemungkinan kotak kosongnya besar. Kita sebut misalkan Jakarta, Jawa Barat, ya, Banten, ya, kemudian Kalimantan Timur, ya. Nah, jadi Kalimantan Timur ini karena ada IKN di sana. Ya, kalau di Jakarta karena center of gravity political, ekonomi dan sosial seterusnya seperti itu. Kalau Jawa Barat populasi besar, Jawa Tengah tadi enggak seperti itu. Banten juga lumayan ya, cukup berpengaruh populasinya. Jadi di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu potensi kotak kosongnya besar. Dari 4 itu potensi kotak kosong gitu. Karena apa? Karena PDIP nggak punya golden ticket. Nah, otomatis di sana PDIP harus ekstra. Dan saya nggak menuntut partai lain karena yang ada di hadapan saya Mas Seno ini. Jadi saya berharap Mas Seno habis-habisan berjuang tanpa lelah ya, mengkonsolidasikan, mengorkestrasi semua partai-partai yang tersisa ya di luar KIM, agar apa? Agar terbentuk koalisi perubahan plus atau koalisi PDIP plus, apalah plusnya yang jelas. Wacana itu ditandingkan, dimunculkan, dibangkitkan supaya apa? Supaya masyarakat punya alternatif, supaya masyarakat dapat ya menu nama-nama terbaik seperti itu. Ya, bagaimana Bang Seno menjawab itu semua? Kalau tadi Bang Seno menyampaikan kemungkinan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta itu tidak akan terjadi, bagaimana di daerah-daerah? Bagaimana partai Anda bisa menyajikan menu prasmanan kepada publik di daerah-daerah? Kalau di luar Jakarta, ambil contoh di Sumatera Utara misalnya, kami sudah menegaskan komitmen bahwa kita akan mengusung nama calon sendiri di luar yang sudah diasosiasikan dengan berbagai rekomendasi partai politik yang lain. Nah, dan saya rasa itu juga merupakan hak konstitusional kami untuk mengusung nama calon yang karena kami memiliki golden ticket itu tadi. Di Jawa Tengah sama, kita juga mempersiapkan nama calon sendiri. Dan itu sebagai konsekuensi sebagai partai kader yang baik, tentu kami harus memprioritaskan nama-nama kader dalam tugaskan untuk berkontestasi di jabatan publik. Di Jawa Tengah misalnya ada banyak nama yang muncul dari internal kami. Pak Andika misalnya itu menjadi salah satu yang hari ini cukup roket namanya, gitu, sebagai salah satu contoh pimpinan TNI yang waktu itu berhasil melakukan perubahan progresif di militer. Mas Hendi misalnya sebagai wali kota Semarang 2 periode yang akseptabilitasnya di Semarang Raya sangat baik, yang kami godok terus. Jadi di daerah di luar Jakarta kami melakukan itu dengan sangat intensif ya untuk menggodok nama-nama calon, termasuk menjajaki potensi kerjasama politik dengan berbagai partai yang lain. Tapi tentu lagi ada kawan-kawan membuat koalisi yang itu kemudian koalisi super, ada koalisi dengan berbagai partai politik, itu pilihan politik masing-masing gitu. Mau KIM plus atau nanti ada lagi apa lagi itu bebas. Tapi tentu kami juga punya jurus gitu, untuk melakukan PDKT di berbagai tempat dan itu di berbagai daerah yang lain di luar Jakarta bisa lebih cepat. Di Jawa Timur misalnya juga banyak yang melakukan masukan kepada kami untuk mendorong bergabung dengan petahana. Tetapi dalam rangka demokrasi yang baik, kami mempersiapkan nama-nama untuk kemudian bisa berdialektika nantinya dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur. Yang mencuat misalnya nama Bu Risma, lalu kemudian ada nama Mas Pramono Anung. Ini kader-kader partai yang berproses berjenjang dari bawah, dan hari ini kami lagi godok agar bisa berkontestasi dengan baik di Pilkada. Ini juga untuk menjawab bahwa partai ID di seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja, ada angka penurunan karena ada tren demokrasi yang mengarah kepada kepercayaan kepada nama per nama, tapi bukan lagi ke partai politik. Sebagai partai politik yang mengusung asas keberlanjutan dan asas kaderisasi yang baik, itu kami ingin untuk membuktikan bahwa kaderisasi partai berjalan dengan baik. Dan itu yang etalase yang bisa kami lakukan adalah dengan melakukan pilkada dan mengajukan nama-nama dari internal kami yang sudah melalui proses tahapan yang berjenjang dan dapat diterima masyarakat. Termasuk di Jakarta juga begitu. Ada Pak Ahok, ada yang muncul, ada Bu Risma, ada Pak Aswar Anas, bahkan Pak Charles Honoris. Ini kan nama-nama yang berproses juga. Jadi kurang lebih posisinya kami sedang berada di situ dan komunikasi kami lakukan, kami pastikan kami lakukan dengan baik dengan sebanyak pihak. Itu Mbak Anggi. Oke, kalau dari Partai Demokrat sendiri seperti apa Bang Kamhar? Bagaimana mekanisme internal partai untuk mengusung nama-nama yang akhirnya bisa diterima oleh partai-partai pengusung lain untuk maju di dalam kontestasi Pilkada 2024 khususnya di daerah nanti?
Kami sejak awal sesuai dengan kesepahaman yang terbangun di Koalisi Indonesia Maju, karena Partai Demokrat adalah merupakan bagian dari KIM atau anggota dari KIM, tentu pembicaraan-pembicaraan di tiap-tiap daerah mana partai apa yang punya kader yang potensial sebagai calon gubernur atau pada posisi calon wakil gubernur, ini dibicarakan bersama-sama. Untuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur misalnya, Partai Demokrat itu tidak punya stok kader yang memadai untuk diajukan sebagai calon gubernur. Stok kader Partai Demokrat itu hanya pada posisi sebagai calon wakil gubernur. Di Jawa Timur misalnya kami, Kang Emil, kemudian di DKI Jakarta kami punya beberapa kader potensial, ada Bung Jensen Sitindaon, Wasekjen DPP Partai Demokrat, ada Mas Mujiono, Ketua DPD Partai Demokrat DKI yang sudah 4 periode di DPRD, pimpinan Komisi A, komisi yang membidangi pemerintahan. Dan ada Bung Ali Suharli. Di Jawa Barat kami punya kader perempuan potensial, ada Mbak Selika yang berpengalaman 2 periode sebagai Bupati Karawang. Ini yang kami presentasikan di KIM kepada mitra partai politik, mitra koalisi kami sebagai calon wakil gubernur. Namun tentu saja kami rasional, realistis, semua berpulang pada keputusan dari calon gubernur yang disepakati maupun keputusan dari para pimpinan partai politik yang tergabung di KIM. Kami berkomitmen siapapun pada saatnya nanti yang menjadi keputusan bersama, kita ikhtiarkan, kita perjuangkan bersama-sama untuk kesuksesan pada Pilgub mendatang. Itu yang menjadi komitmen Partai Demokrat. Oke, Bang Agung, kalau menurut Bang Agung sendiri, beberapa waktu yang lalu ini memang kami sempat membaca bahwa dari KIM Plus sendiri pasti akan mengusung nama ini, kita akan kembali kepada Pilkada Jakarta ya, akan mengusung nama untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilkada 2024 Jakarta nanti. Anda sepakat bahwa dengan dirangkulnya partai-partai di luar KIM ini adalah salah satu upaya untuk menjegal Anies? Iya, di Jakarta itu selain soal tadi ya last minute management, juga ada residu pilpres ataupun konteks politik nasional yang berkeindahan bersama detik-detik akhir tersebut. Nah, konteks politik nasional ini yang saya kira menjadi susah untuk tidak dikaitkan ketika membahas Jakarta. Kenapa? Karena kita tahu partai yang tersisa, ya PKS dan PDIP yang berpengalaman sebagai oposisi ya, karena memang DNA politiknya sudah teruji dari waktu ke waktu. Sementara di luar itu seperti PKB, Nasdem, saya agak susah ya mengharapkan untuk tidak di luar kekuasaan, karena selama ini pasca reformasi PKB dan Nasdem itu selalu berada di dalam. Nah, ketika posisi tawar politik nasional itu dipakai dalam Pilkada Jakarta nanti sebagai bundling, otomatis PKS pun lambat laun akan tergiur. Karena bukan apa-apa, PKS ini sudah puasa politik 2 periode Mbak Anggi. Dan untuk puasa 2 periode lagi itu bukan barang yang gampang. Bang Kamhar udah senyum-senyum ya Bang. Karena Demokrat juga puasa kemarin lumayan panjang juga. Ya, 9,5 tahun ya Bang ya. Seperti itu. Jadi nggak mudah ya, sehingga memang arahan untuk Anies tidak berkompetisi akhirnya mengemuka. Tapi bukan berarti selesai di sana, karena pendaftaran KPU kan baru dibuka 27 Agustus sampai 29 Agustus. Jadi masih ada peluang, masih ada waktu bagi Anies untuk ya bermanuver untuk melakukan atraksi-atraksi politik yang menarik sebagaimana KIM ini mewacanakan KIM Plus. Saya berharap Anies, timnya dan partai-partai yang masih berada di dalam barisannya itu bergegas, ayo gitu loh. Dan lakukan sesuatu yang membuat orang terhenyak dan akhirnya tergerak untuk memastikan bahwa Pilkada Jakarta tidak hanya satu pasang atau melawan kota kosong seperti itu. Baik, yang terakhir baik dari Bang Seno maupun dari Bang Kamhar, yang terakhir berarti keduanya sama-sama optimis khususnya untuk menghadapi nanti Pilkada 2024 di DKI Jakarta, dipastikan tidak akan terjadi fenomena kota kosong, Bang Seno dan Bang Kamhar. Siapa dulu nih? Bang Seno deh, sebagai pemain muda. Ya, jadi ini prinsipnya gini Mbak Anggi, jadi kalau kami percaya bahwa pemilu itu urusan sebenarnya adalah sarana terbaik untuk membicarakan kedaulatan rakyat, masanya ya waktu pemilu, dan itu artinya harus dicerminkan dari ada banyak opsi yang bisa ditawarkan dari calon pemimpin pada masyarakat, sehingga tentu idealnya itu di kelas-kelas provinsi besar seperti Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Sulut, dan seterusnya itu harusnya tidak ada kotak kosong. Karena kalau itu begitu, nanti dari waktu ke waktu, kalau etalase politiknya menunjukkan bahwa kotak kosong ini cara terbaik memberikan pemimpin, nanti lama-lama konsekuensinya semua daerah yang lain nanti kong kali kong saja kita sepakat seluruh elit mengusung siapa, penunjukan langsung saja untuk menunjuk kepala daerah. Tapi melalui mekanisme formalitas, misalnya rekomendasi partai, tapi semuanya dalam satu wadah yang sama. Saya rasa logika itu akan mengarah ke sana lama-lama kalau di daerah-daerah yang sangat strategis, daerah-daerah yang secara magnet politik itu besar, secara etalase itu menjadi satu showcase, itu kemudian dilakukan pola kotak kosong. Maka dari itu komitmen kami adalah untuk bisa menghadirkan opsi yang lebih baik. Bahwa di sisi yang lain ada realitas politik, kita harus menjalin kerjasama politik dengan partai lain, bahwa nilai elektoral itu juga harus kami pertimbangkan, elektabilitas dari nama-nama yang muncul, bahwa juga ada tanggung jawab konstitusional kami untuk dapat memprioritaskan kader-kader internal, itu adalah multivariabel lain yang menambah kompleksitas itu. Tetapi prinsipnya tetap, yaitu kami ingin berpegang pada komitmen jangan sampai ada kotak kosong. Itu sih Mbak Ami. Baik, terima kasih. Yang terakhir Bang Kamhar. Ya, sebenarnya pemilu ini kan adalah wadah atau sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaiknya. Tentu kita berharap ada banyak sajian pilihan calon pemimpin. Namun kalau kemudian dalam realitas politiknya yang terkonsolidasi dan hanya bisa menyajikan satu pasangan calon dan berhadapan dengan kotak kosong, itu juga adalah konsekuensi dari demokrasi, dan itu juga tidak berarti nilai demokrasinya lebih rendah. Disinilah sebenarnya dituntut peran-peran strategis dari partai politik untuk bisa mengkondisikan idealitas tadi agar semua partai bisa menghadirkan calon-calon pemimpin terbaik, termasuk partai-partai bisa membangun kerjasama yang bisa memenuhi ambang batas pencalonan. Ini kan tantangannya ada di situ. Kalau kemudian partai-partai larut pada kepentingan pragmatisme politik semata saja dengan ada bundling atau barter politik dan sebagainya, ya ini yang akan membuat kemudian kotak kosong menjadi niscaya. Dan ya kita berikan kesempatan kepada publik untuk melakukan kontrol demokrasi terhadap apapun hasilnya nanti yang tersaji pada pilkada, karena secara empiris kotak kosong juga pernah menang. Misalnya di Kota Makassar dulu pernah terjadi ada paslon berhadapan dengan kotak kosong dan kotak kosong menang. Itu juga adalah ekspresi demokrasi. Tentu berhadapan dengan kotak kosong tidak otomatis pasti menang. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kalau kalah berhadapan dengan kotak kosong kan tentu dampak psikologisnya berbeda. Betul. Yang artinya berarti setiap partai saat ini sama-sama saling berjuang untuk siap bertarung dalam Pilkada 2024. Kami juga tentunya berharap bahwa setiap partai bisa memberikan akses bagi calon pemimpin yang terbaik untuk nanti berkontestasi dalam Pilkada 2024 dan menunjukkan bahwa demokrasi tidak mengalami kemunduran. Terima kasih sekali untuk waktu dan juga untuk informasinya Bang Seno Bagaskoro selaku juru bicara dari PDI Perjuangan, Bang Kamhar Lakumani terima kasih selaku Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Bang Agung Baskoro. Selamat malam semuanya, terima kasih.